Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat, hidayah, inayah, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan umur panjang, hingga kita bisa melaksanakan ataupun melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadikan pemberat amal kita di yaumil mizan nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini tema yang akan saya sampaikan yaitu masih mengenai ikhlas menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin bab pertama. Ada sebuah kisah yaitu di mana beberapa orang yang tidak ikut berperang, namun dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dia melewati jalan, menaikin gunung, menuruni lembah, sama meskipun dia tidak berperang ataupun berangkat dalam peperangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Abdillahil Ansari radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin faqala, inna bil madinati larijalan ma sirtum mashiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum marid. Rawahu Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwatin Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna si'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahum uddaru, yang artinya dari Abu Abdillah Al-Ansari, ia bercerita, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut berperang, namun tidaklah kalian melewati jalan ataupun menyeberangi lembah, melainkan pada hakikatnya mereka senantiasa bersama kalian. Mereka tidak ikut perang karena sakit. Dalam riwayat lain disebutkan, melainkan mereka selalu menyertai kalian dalam memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa ia bercerita, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ia bercerita, sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah, namun tidaklah kita menempuh jalan di pegunungan ataupun menyeberangi lembah, melainkan mereka senantiasa menyertai kita, hanya saja mereka tertahan oleh udzur atau halangan yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat. Dari kandungan hadis di atas
derajat para mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada derajat yang diperoleh orang-orang yang duduk di rumah ataupun tidak ikut berperang. Orang-orang yang mempunyai alasan berupa cacat ataupun lemah fisik, misalnya orang buta, orang sakit, diperbolehkan untuk tidak berperang. Kedudukan orang yang memiliki uzur dalam mengikuti peperangan sama dengan kelompok yang di atas yang mempunyai alasan karena uzur dan lemah fisik. Orang-orang yang berhalangan namun tetap berniat baik serta tulus untuk berjihad akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang berjihad secara langsung. Ini menunjukkan keluasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, juga kemudahan penerapan ajaran Islam. Hukum serta manfaat seperti inilah yang disampaikan Al-Qur'an sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'idu minal mu'minina ghairu ulid dzarari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Fadallallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Yang artinya tidaklah sama antara yang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-95. Menurut ayat di atas dapat dipastikan orang yang berbuat dengan orang yang tidak berbuat tentunya akan menghasilkan hasil yang beda. Orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Jamaah rahimakumullah, dari hadis dan ayat Al-Quran yang saya sampaikan di atas, maka dapat kita jadikan pegangan ataupun landasan kita untuk selalu meniatkan apa saja yang akan kita kerjakan agar semua yang kita berbuat atau kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini pula marilah kita berniat, tentunya bukan niat saja, akan tetapi mari kita keluarkan sedikit harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Cianjur tanpa prasangka yang tidak-tidak. Tujuan kita hanya membantu saudara-saudara kita yang menderita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap tabah dan semoga cepat pulih hingga ia dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan di dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.